Satrio, Abang Cilik Kota Bekasi, akan mengajak teman-teman di rumah menyusuri sejarah di Kota Bekasi. Assalamualaikum. Kenalin, nama Aye Yoma Atari Satrio. Aye adalah wakil satu Abang Cilik Kota Bekasi. Kali ini Aye mau ngajakin temen-temen cerita sahabat untuk keliling-keliling di Kota Bekasi. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk ikutin terus, yuk. Teman-teman tahu tidak? Bekasi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan julukan Bumi Patriot. Dahulu sebutan ini lahir dari semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia loh. Oh iya, dahulu namanya bukan Bekasi, tapi berawal dari kata Candrabaga. Kemudian berubah lagi menjadi Bagasasi, yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bagasi. Kemudian berubah menjadi Bekasi. Begitu teman-teman. Hari ini aku akan mengajak teman-teman di rumah menjelajahi jejak sejarah Kota Bekasi yang masih bertahan hingga sekarang. Perjalanan aku dimulai dari salah satu tugu yang paling bersejarah di Kota Bekasi. Di mana hayo? Teman-teman, sekarang Yoma sudah sampai di alun-alun M. Hasibuan di Kota Bekasi. Katanya di sini ada monumen bersejarah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Bekasi. Tapi sayangnya Yoma tidak bisa ngomong panjang lebar. Makanya Yoma mau bertemu dengan Pak Maja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Bekasi. Let's go! Halo Pak, saya Yoma. Ya Yoma. Pak, kali ini kan Yoma lagi ngajak teman-teman cerita sahabat untuk keliling Kota Bekasi agar mengenal sejarahnya dan budayanya. Nah, setahu Yoma, di sini tuh ada monumen bersejarah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Bekasi. Bener kan, Pak? Oh, itu betul sekali. Nah, salah satu dari sekian banyak tokohnya selain Kiai Nur Ali adalah yang ada di papan ini nih, namanya Manuin Hasibuan. Oh, Manuin Hasibuan itu yang mana, Pak? Nah, ini tokoh. Nah, ini foto-foto keluarganya. Oh. Pak, kalau monumen itu terbentuknya gara-gara apa sih, Pak? Nah, monumen itu terbentuk karena adanya sebuah peristiwa besar di Bekasi waktu itu, yaitu resolusi masyarakat Kota Bekasi yang datang dari berbagai wilayah. Ada dari Tambun, ada dari Cikarang, ada dari Cibarusa, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 25.000, datanglah ke alun-alun ini. Untuk apa? Mengadakan resolusi atau meminta bahwa Bekasi harus keluar dari kewedanaan Jatinegara. Oh, gitu ceritanya. Itu cerita awal yang membuat terjadinya resolusi rakyat di Bekasi. Pak, ini juga termasuk menjadi cagar budaya di Kota Bekasi gak, Pak? Iya betul, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi menjadi salah satu cagar budaya di Kota Bekasi. Oh, ternyata teman-teman monumen ini juga termasuk cagar budaya di Kota Bekasi. Pak, kalau boleh lihat monumennya boleh gak, Pak? Mau lihat sekarang nih? Mau. Ayo kita ke sana. Yuk, yuk teman-teman. Nah, Yoma, inilah yang tadi Bapak ceritakan, monumen resolusi rakyat Bekasi. Oh, jadi ini monumennya. Nah, kita sebagai masyarakat Bekasi harus bangga memiliki monumen seperti ini. Tugu Resolusi Rakyat Bekasi adalah tugu yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Tugu ini adalah penanda dan saksi berdirinya wilayah Bekasi
yang sudah terpisah dengan Jatinegara. Hal itu terjadi saat tahun 1950 ya teman-teman. Jika melihat bentuk tugu ini, ada 5 buah tugu yang berbentuk runcing di bagian puncaknya. Ini menjadi replika kelima sila Pancasila. Oh iya, tinggi tugu ini 17 meter loh. Teman-teman, aku sebagai abang cilik kota Bekasi memiliki tugas untuk memperkenalkan budaya, sejarah yang bisa menjadi inspirasi anak-anak di kota Bekasi. Serta menjadi teladan bagi anak-anak dalam bersikap, etika, dan prestasi. Oh iya teman-teman, perjalanan kita selanjutnya kemana ya? Aku mau ajak teman-teman ke kelenteng tertua di kota Bekasi. Nah, Yoma, tadi kan Bapak udah cerita. Tadi kita awal dari Monumen Resolusi Rakyat Bekasi. Ya. Nah, Bapak juga mau ngajak nih, yaitu ke sebuah kelenteng tertua di kota Bekasi. Nah, sekarang kita udah sampai di depannya nih. Wah, Kelenteng ini awalnya nih diperkirakan pada abad 17. Tapi kemungkinan sudah mulai dibangunnya di sekitar abad 18. lama banget. Iya, udah hampir 300 tahun yang lalu. Terus yang Yoma baca-baca juga ada tempat doa yang belum pernah dirubah dari dulu. Ini yang dimaksud altar itu. Oh, jadi altar ini belum pernah direnovasi dari dulu sampai sekarang? Iya betul, dan ini ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Kota Bekasi. Oh, Nah Yoma, kamu kan sebagai abang cilik Kota Bekasi punya satu kewajiban. Yang pertama nih, menjaga, melestarikan, merawat, sekaligus juga apa? Ngasih tahu tuh ke teman-teman kamu untuk ikut melestarikan dan menjaga bangunan ini. oh, betul Pak. Karena Yoma sebagai abang cilik Kota Bekasi tahun 2026 punya tugas untuk merawat, melestarikan, dan mempromosikan untuk sejarah-sejarah di Kota Bekasi. Wah hebat kamu nih, pantas kamu jadi abang cilik Kota Bekasi. Yuk kita ke dalam sekarang. Yuk. Teman-teman, Kelenteng Hok Lai Kiong berada di Jalan Kenari, nomor 1 Kecamatan Bekasi Timur. Kelenteng ini mendapat predikat sebagai kelenteng tertua di Bekasi loh. Konon, kelenteng ini dibangun pada masa penjajahan VOC. Para dewa berdiri tegak di altar. Dewa utama adalah Hok Lai Kiong. Memasuki area dalam, banyak lampion berwarna merah terlihat bergantung di sepanjang langit-langit. Oh iya, sejak awal berdirinya, Kelenteng Hok Lai Kiong telah beberapa kali mengalami renovasi. Tapi ada yang masih asli loh sejak dahulu, seperti bagian kayu di kusen pintu, kayu di bagian atapnya, dan altar doa di area depan. Keren ya? Teman-teman, itulah sekilas sejarah kota Bekasi. Jangan sampai kita sebagai generasi muda hanya mengenal gedung-gedung tinggi. Tetapi lupa dengan perjalanan panjang yang membentuk kota Bekasi. Sejarah adalah identitas kita. Kalau bukan kita yang mengenal dan melestarikannya, siapa lagi? Selamat pagi teman-teman. Saatnya aku berangkat ke sekolah. Ambo. Iya. Udah siap? Sudah. Sarapan yuk. Wah, makasih ya Bu. Sesuai request. Sima pengen sarapan. Aduh, doain dulu sayang. Oh iya. Masya Allah, tambah semangat ya. Pelan Bu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Baru makan.
Makan ya, Bu. Ini ambuku, Winnie Asari. Hari ini Ambu menyiapkan sereal untuk sarapan pagi. Udah 6:30 yuk. Udah habis yuk berangkat. Bentar telat. Ingat ya, hati-hati dan kabarin kalau udah nyampe. Oke? Ya, Aku jangan berangkat lupa. dulu ya. Ya. Jarak rumah ke sekolah sekitar 10 menit. Aku bersekolah di SD Islam Darussalam Cikunir, Bekasi. Aku kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Ya, anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa seperti biasa ya. Untuk doa akan dipimpin oleh Ananda Yauma. Silakan Nak untuk baca doa. Nah, di sini aja. Let's doa before we study. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Oh iya, hari ini pelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Ini Pak Guruku, Pak Syahada Syarifuddin. Baik anak sekalian, kita belajar tahfiz. Silakan keluarkan Al-Qur'annya. Ya silakan buka surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Sadaqallahul azim. Masya Allah luar biasa bacaan kalian bagus sekali ya. Oke anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru ingin dengar siapa yang sudah hafal surat An-Naba ya. Pak Guru minta setoran. Di antara kalian ini yang Pak Guru tunjuk setoran. Yang siap siapa ya? Yauma, ya. Yauma silakan baca surat An-Naba 1 sampai 5 tanpa melihat. Silakan, Nak. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Benar. Allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun. Benar. Summa kalla saya'lamun. Masya Allah luar biasa ya. Sadaqallahul azim. Teman-teman, setiap hari aku lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Kegiatan aku selain belajar adalah bermain. Seperti saat ini, jam istirahat sudah tiba. Teman-teman, aku punya jadwal murojaah bersama Pak Faruk nih. Assalamualaikum ya Umma. Waalaikumsalam Pak Faruk. Hari ini kita halakoh ya Umma. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wan naziati gharqa. Saat ini aku sudah hafal 3 juz Al-Quran loh, yaitu juz 30, juz 29, dan juz 28. Semoga ilmu yang kupelajari bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarku dan menjadi penyemangat untuk terus belajar menjadi lebih baik. Assalamualaikum. Teman-teman cerita sahabat, piala dan medali ini adalah penyemangatku untuk terus belajar, berlatih, dan memberikan yang terbaik. Saat ini aku memiliki 35 penghargaan berupa medali, piala, dan sertifikat di bidang seni, budaya, literasi, dan olahraga. Halo teman-teman, kemarin kan sudah aku ajak jalan-jalan ke kota Bekasi. Terus aku juga ajak ke sekolahku. Nah, sekarang aku mau memperlihatkan prestasi-prestasiku dari 2020 sampai 2026. Dari semua piala ini, ada 3 yang paling berkesan di hidupku. Yang pertama ada winner Bintang Piurella 2025. Yang kedua ada Anak Indonesia Award tahun 2026. Tuh, aku juga punya sasnya loh. Nah, aku mendapat awards ini dalam kategori seni dan budaya. Selanjutnya yang terakhir, ini tuh sekaligus identitas aku juga loh. Coba tebak, apa ayo? Tara, aku menjadi Abang Cilik Kota Bekasi, Wakil 1 2026. Assalamualaikum. Teman-teman, aku spill cerita sedikit ya. Dahulu sebelum aku menjadi Abang Cilik Kota Bekasi, aku pernah menekuni dunia olahraga cabang taekwondo loh. Aku juga mendapat prestasi. Antara lain di tahun 2023 medali perak kejurnas taekwondo Baraduta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Serta saat kejurnas Zero One Championship. Kemudian di tahun 2024 medali emas dan perak saat kejurnas taekwondo Kapolri Cup 2024. Teman-teman, kata Ambu, aku mulai pandai public speaking saat kelas 4 SD loh. Teman-teman, Yauma punya tips public speaking versi Yauma. Yang pertama, artikulasi harus jelas agar pesan-pesan kita sampai ke audiens. Yauma contohin ya. Halo, namaku Yauma Atari Satrio. Yang kedua, percaya diri sambil tersenyum. Karena senyum itu membuat kita lebih percaya diri. Yang ketiga, ekspresi. Kalau ekspresi kita bagus, audiens akan lebih memahami apa yang kita sampaikan. Contohnya, halo teman-teman, ikuti kegiatan aku kali ini yuk. Coba bedakan yang satu ini. Halo teman-teman, ikuti kegiatan aku kali ini yuk. Nah, gampang kan? Wah, Masya Allah, keren. Anak kamu udah bisa berbagi tips public speaking. Iya dong, karena ilmu yang kita punya harus dibagikan untuk ke teman-teman. Keren sekali, tos dulu dong. Betul Yoma, jadi Yoma udah dapat banyak prestasi, alhamdulillah. Yoma juga harus mau rajin berbagi dengan teman-teman dimanapun, supaya apa yang Yoma dapat itu akan bermanfaat juga untuk orang lain dan akan jadi berkah buat Yoma. Oke Ambu, makasih. Peluk dulu dong. Aduh, Ambu bangga banget lah sama Yoma, Masya Allah. Pokoknya tetap semangat ya. Oke.
Menjadi abang cilik Kota Bekasi membuatku sadar bahwa kemampuan public speaking sangat penting. Setiap informasi dan sejarah yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, terutama untuk anak-anak. Semoga aku bisa menjadi perwakilan abang cilik Kota Bekasi yang ikut menjaga, memperkenalkan, dan melestarikan sejarah kota ini kepada generasi muda. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan cerita sahabat hari ini. Semoga ceritaku bisa memberikan inspirasi teman-teman di rumah. Sampai jumpa di cerita sahabat selanjutnya. Bye-bye.